Pak Mustoli, hitung-hitungan Ya. Komnas Haji di tahun depan biaya penyelenggaraan ibadah haji ini bisa turun berapa persen sih? Saya kira terlalu dini untuk kemudian mengkalkulasikan biaya haji di tahun, karena kan dia akan tahun depan, Pak, 2026 gitu ya. Akan banyak peristiwa yang bisa mendorong maupun kemudian menurunkan biaya haji. Ada inflasi, ada ekonomi global, dan kemudian bagaimana nanti kalkulasi BPIH kita, belum lagi nilai manfaat. Itu akan ditentukan oleh berbagai faktor, sehingga tetapi kalau kita lihat misalnya komitmen dan mandatnya Pak Presiden Prabowo itu kan menginginkan agar kemudian biaya haji itu kan makin kesini makin turun begitu ya, artinya lebih terjangkau. Misalnya kan ada terobosan-terobosan yang sudah sering disampaikan oleh Bang Dhanil dan kawan-kawan BP Haji misalnya terkait dengan pemangkasan masa tinggal tadi. Kemudian bagaimana opsi-opsi penerbangan juga lebih diperpadat begitu ya, dan banyak efisiensi, tapi efisiensi yang paling mendasar adalah pemangkasan waktu tinggal jamaah haji di Arab Saudi. Itu akan signifikan dibanding kemudian mengurangi konsumsi, mengurangi maksudnya bobotnya begitu ya, kemudian mengurangi nilainya ataupun kemudian aspek-aspek lain penerbangan, itu nilainya tidak akan terlalu signifikan. Tapi begitu kemudian ada keseriusan dan apa yang disampaikan oleh BP Haji dan Kementerian Agama dan yang lain, ada pemangkasan tadi dibilang Bang Muslim dari 40 ke 30 hari atau minimal 35 hari. Baik. Itu saya kira signifikansinya akan sangat terasa begitu. Oke, Pak Muslim. Tapi kan Pak Presiden nih minta biaya haji nih kalau bisa dipangkas begitu dari tahun sebelumnya. Nah, ini bagaimana kemudian untuk memastikan bahwa tahun depan biaya haji ini juga akan turun? Sebenarnya kalau Presiden mau bisa saja. Dan pernyataan Presiden ini sebenarnya bukan atas pernyataan saja. Dia sudah mengkalkulasikan itu, kemungkinan itu pelaksanaan ibadah haji ini ada penurunan. Yang penting, Pak, yang ini yang harus kita bawahi sesuai dengan judulnya ya, sangkut maut gitu. Yang pertama kita berharap ya BP Haji ini. BP Haji ini kita yakinlah dengan sosok Bang Dhanil yang bisa mengevaluasi pelaksanaan haji kemarin ke arah yang lebih baik. Saya sependapat, kenapa harus BP Haji? Karena ini kan setingkat dengan menteri. Saya berpendapat ya kami juga menginginkan memang Kementerian Haji dan Umroh. Ya kan? Ada Menteri Agamanya, ada Kementerian Haji dan Umroh. Kenapa harus kita buat BP Haji? Badan Pengelola Haji. Saya rasa ini tergantung kepada Presiden. Dan isu saya dengar mungkin saja ini bisa dibuat bukan Badan Haji lagi, Kementerian Haji dan Umroh. Tinggal lagi Pak Pina, kita mengharap pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 kemarin, bagi saya pribadi sebagai pengawas dan diutus oleh partai, ini memang pelaksanaan haji yang sangat tidak baik-baik sekali dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin. Karena kita lihat dari pelaksanaan ibadah haji, mulai seskohatnya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan ke Arab Saudi, dari pelaksanaan konsumsinya, transportasinya, termasuk hal-hal lain yang mendasari. Untuk itu kita berharap ke depan BP Haji ini ataupun nanti bisa dikatakan Kementerian Haji dan Umroh ini bisa mengevaluasi pelaksanaan ini dengan ke arah yang lebih baik. Apalagi kemarin itu adanya Bang Dhanil juga ikut ke sana menyaksikan bagaimana cateringnya. Sebenarnya catering itu ya Bang Musya, itu satu hari itu makan siang itu 15 rial. Makan malam itu 15 rial. Kalau rial itu kita kursuskan dengan rupiah itu hampir mencapai 70.000. Tapi kalau kita lihat kenyataannya yang kita dapatkan itu paling-paling aja 20.000. Jadi inilah tugas kami sebagai tim pengawas haji, dan insya Allah ini kita akan laksanakan pansus. Sesuai dengan tim perumus kami kemarin, kami memang mengembalikan kepada pimpinan untuk rapid apakah ini kita pansuskan. Kita berharap semua operasi ini harus dipansuskan. Jadi pansus ini berarti serius Bang? Serius. Pansus serius. Kenapa nih ketahuan nih? Baik, kita ke BP Haji kalau gitu Bang Dhanil. Bang Dhanil, ini kira-kira di tahun depan untuk biaya penyelenggaraan haji ini bisa turun berapa persen? Walaupun dinamis, tapi kan sudah ada hitung-hitungan awal. Kira-kira berapa persen Bang Dhanil? Ya, seperti tadi disampaikan oleh Mas Mustoli, tentu kami ada di dua tugas berat. Pertama, di satu sisi kami diamanahi oleh Presiden tentu untuk terus melakukan ekonomi terhadap
biaya atau ongkos haji. Nah, dua hal itu yang menjadi tuntutan yang harus kami penuhi pada tahun 2026 ini. Tentu yang bisa kami lakukan adalah terus menemukanali biaya-biaya mana saja atau komponen-komponen biaya mana saja yang bisa dikurangi ya. Atau kemudian kami ada ya untuk menekan kebocoran-kebocoran yang diduga selama ini banyak terjadi. Itu di satu sisi. Di sisi lain tentu kami memperbaiki SOP-SOP yang ada supaya SOP yang terbaru nanti itu bisa lebih efisien dibandingkan dengan SOP yang ada hari ini. Misalnya salah satu tadi masa tinggal itu akan sangat bisa memotong ongkos haji dengan sangat signifikan. Kemudian kedua, biaya pesawat atau penerbangan yang selama ini pesawat itu 30% dari ongkos haji itu digunakan untuk pesawat. Nah, itu bisa kita tekan. Misalnya ada komitmen harga aftur yang lebih untuk Oke, kita sudah tangkap poin dari Bang Daniel. Tentunya saya mau ke Pak Mustholy kalau begitu. Haji, ada kebocoran apa aja sih yang harus dibenahi seperti yang disampaikan juga oleh Bang Daniel tadi? Ya, sebetulnya bocor atau tidak bocor itu kan istilah subjektif juga ya. Tapi maksud saya gini, setiap penyelenggaraan ibadah haji itu kan dari tahun ke tahun itu tentu punya strategi dan penekanan yang berbeda begitu ya. Misalnya tahun ini dari tahun sebelumnya itu single syarikah. Ini kemudian digeser kepada multi syarikah yang asumsinya waktu itu, ini kan hasil pansus DPR tahun lalu ya, yang merekomendasikan kalau cuma satu ini tidak efisien. Kenapa? Karena monopoli. Nah, kemudian kan didoronglah multi syarikah. Ternyata multi syarikah itu kebanyakan, Bang. 8. Yang ternyata dan kemudian persiapannya juga belum begitu matang begitu, belum mismatch lah saya menyebutnya begitu ya antara 8 syarikah ini dengan Siskohat tadi gitu ya. Nah, akibatnya apa? Efisiensi yang tadinya ingin dicapai dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 dibanding tahun 2024, ini kemudian malah tidak efisien. Akhirnya justru layanannya itu misalnya yang kemarin video viral itu kan pergeseran dari Mekah ke Arafah. Dari Arafah ke Musdalifah, dan terakhir yang paling krusial itu adalah ada ribuan jamaah yang kemudian akhirnya memilih jalan kaki dari Musdalifah ke Mina. Nah, sebetulnya kan mereka kan ada layanan bus untuk mengangkut. Nah, ini akhirnya apa? Biaya-biaya yang seharusnya didorong untuk kemudian kepentingan transportasi jamaah haji akhirnya kan tidak tercapai. Belum lagi yang kemudian tidak kebagian tenda. Akhirnya apa? Efisiensi yang sudah dirancang sedemikian rupa akhirnya jadi inefisien. Nah, oleh karena itu saya kira catatan-catatan pada malam ini yang kita sampaikan bertiga di forum ini, saya kira bukan untuk mendowngrade pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan oleh teman-teman penyelenggara. Mereka saya kira sudah bekerja sangat keras, sudah bekerja sangat optimal, tetapi kemudian yang dirasakan oleh para jamaah memang berbeda. Itu kan biasa saya, tapi ini menjadi bekal yang tadi saya setuju dengan Bang Muslim. Ini peristiwa-peristiwa atau catatan-catatan penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2025 ini akan menjadi bekal yang sangat berharga bagi teman-teman BP Haji, bagi Bang Daniel, Gus Irfan dan jajarannya. Yang kemudian tidak boleh terulang. Yang bagus saya kira bisa diduplikasi, tetapi kemudian yang tadi misalnya belum maksimal, belum optimal, ini perlu kita dorong supaya lebih baik kira-kira gitu, Mbak. Apa ini yang dimaksud kebocoran atau sebetulnya ada cara lain untuk masalah efisiensi anggaran? Jadi ya kebocoran itu jelas. Kan sudah dikatakan oleh Bang Bus tadi ya. Kita sebenarnya dulu hanya satu syarikah. Supaya jangan ada monopoli, kita buat 8 syarikah yang ada. Multi syarikah, ada 8 syarikah. Jadi syarikah ini sebenarnya ada yang baik juga. Sebagian memang yang tidak baik-baik saja. Yang jadi persoalan adalah kayak ya tadi, antara pada saat wukuf ya, antara dari Mekah ke Arafah itu sebenarnya setiap, kayak misal contoh satu, Kloter Aceh itu menyiapkan 10 bus yang akan diberangkatkan ke Arafah. Yang ada hanya 3 bus. Dan nunggunya lama. Dan yang jadi persoalan adalah pada hari H9 Zulhijjah itu jam 11 pagi masih ada diantar dari Mekah ke Arafah. Yang saya pertanyakan, 7 bus lagi mana? Ya kan? Ada lagi bus-bus sekolah yang dibawa. Ini kan tidak sesuai dengan standar yang kita sepakati.
antara Kementerian Agama dengan syarikahnya. Apalagi ada teguran dari Kerajaan Arab Saudi penyangkut dengan hotel, dengan tenda, itu tidak sesuai dengan kontrak yang ada. Apalagi tidak sesuai dengan panja Komisi 8 DPR RI. Jadi hal-hal inilah akan dimunculkan. Temuan-temuan kita tuh cukup banyak, Bang Mus. Vina ya. Ada sekitar 80 temuan yang kami dapatkan pada saat kami melakukan tim was haji di sana. Baik tim was 1 dan baik tim was 2. Untuk itu kita berharap memang hal-hal ini saya berulang kali katakan kepada Gus, kepada Bang Daniel ya, saya yakin perubahan pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini kita aku yakin akan bisa berubah karena ini mendasari perubahan penemuan-penemuan kita yang ada pada saat pelaksanaan haji 2025. Bang Daniel, ini terkait dengan syarikah, catatan dari BP Haji seperti apa evaluasi DPR ini justru minta ada 14 syarikah? Iya, di awal memang niat Kementerian Agama tentu baik ya, sama dengan tadi rekomendasi Pansus bahwasanya dengan harapan tidak ada monopoli ketika ada multi syarikah dan kemudian terjadi ya perlombaan pelayanan yang terbaik atau fastabiqul khairat lah antara satu dengan yang lainnya, dan prinsipnya tadinya tentu semuanya berharap ada ta'awanu begitu, saling bantu satu dengan lainnya. Namun kan yang terjadi tidak demikian. Ada komitmen yang yang dilakukan oleh syarikah-syarikah tertentu. Nah, oleh sebab itu kami di tahun 2026 nanti kemungkinan tidak akan menerapkan kebijakan multi syarikah, ya paling banyak mungkin 3 atau 2 syarikah saja yang kemudian bisa punya komitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, kalau begitu saya mau ke Pak Mustol. Ini kemungkinan besar tahun depan tidak akan diterapkan yang namanya multi syarikah, hanya 2 saja begitu. Apakah itu cukup untuk mengatasi permasalahan mobilisasi? Dengan pengalaman haji 2025 yang multi syarikah seperti ini, saya setuju dengan tadi yang disampaikan oleh Bang Daniel. Jadi satu jangan karena monopoli, tapi kebanyakan juga jangan. Karena buktinya kan empirik tahun 2025 ini. Nah, oleh karena itu saya kira penting untuk, dan saya kira Bang Daniel nanti syarikah-syarikah yang 8 ini kemudian harus dievaluasi secara menyeluruh. Mana yang betul-betul serius dan mana yang kemarin itu setengah hati melayani jamaah haji kita. Kenapa? Karena ini kan sistemnya itu kan murni swasta. Artinya kita sudah membayar berbagai macam komponen biaya dan semuanya sudah disampaikan, tapi ternyata yang diberikan pelayanannya ya seperti kita lihat. Nah, tapi satu hal juga, tidak hanya kemudian ditimpakan kepada syarikah. Saya sih sampai hari ini masih menunggu Bang Muslim, apa itu? Setelah kemudian mendapati syarikah-syarikah yang katakanlah tidak maksimal, apa yang sudah dilakukan oleh pihak Kementerian Agama? Apakah kalau bahasa di tanah air kita, apakah menegur, somasi, atau bahkan sampai meminta gugatan ke pengadilan, Bang? Karena ini kan ada kontraknya. Ada, kalau misalnya ada layanan-layanan yang kemudian tidak dilaksanakan, berarti kan one prestasi. Nah, apa kemudian konsekuensi daripada one prestasi itu? Yang kita tunggu itu sebetulnya, Pak. Jadi tidak kita evaluasi tapi kemudian langkah nyata atau lebih konkretnya legal action apa yang akan dilakukan setelah kemudian mendapati kenyataan itu. Maka dari itu saya kira saya setuju tadi disampaikan oleh Bang Daniel itu satu syarikat jangan monopoli, tapi terlalu banyak syarikat juga nanti akan repot. Karena berbeda dengan teman-teman haji khusus, Mbak. Kalau teman-teman haji khusus lebih banyak rekanan, lebih banyak syarikat, lebih enak. Tapi kan mereka kan birokrasinya lebih ringkas, lebih sederhana. Sedangkan kalau kita kan harus ada tender, harus ada lebih kompleks, beauty contest dan lain-lain. Ini makanya yang kemudian perbedaan yang dirasakan oleh teman-teman haji khusus dengan haji reguler akan berbeda karena mereka kan simple. Karena mereka birokrasi bisnis. Nah, kalau ini kan birokrasi layanan begitu. Jadi, sepakat Pak Muslim? Saya sepakat. Yang pertama ya, syarikah-syarikah yang bermasalah itu kita punishment saja. Tapi ada syarikah yang baik. Kita ketemukan itu. Yang jadi soal, memang kita ada ketemukan dengan syarikah. Bagaimana pelayanan kami, Pak? Sementara kita itu tidak sesuai dengan kontrak. Nah, ini jadi pertanyaan kita, tanda petik ya. Dan ini yang perlu kita rumuskan nanti. Saya yakin kalau terlalu banyak tidak oke juga. Tapi kalau 2-4 syarikah saya yakin masih sangat memadai itu.
kita yakin syarikah-syarikah yang plus, termasuk ada beberapa provinsi ya yang mendapatkan syarikah yang plus itulah yang akan kita panggil kembali. Bukan semua syarikah bermasalah. Yang kita harapkan adalah bagaimana pelaksanaan ini jangan ada lagi hal-hal yang tanda petik yang tidak kita harapkan. Isu-isu yang miring kita dengar itu tidak akan terjadi lagi. Dan kita harap BP Haji, dan saya katakan, saya sebenarnya berulang kali saya katakan, lebih enak memang mendengar Kementerian Haji dan Umroh, Mbak. Padahal ini kan setingkat menteri. Kenapa harus BP ya? Setingkat menteri, kita berharap juga, ini ada isu dari teman-teman kami di Panwas sendiri, termasuk di revisi kemarin, kenapa harus BP Haji? Karena ini setingkat menteri. Lebih elegannya kan Kementerian Haji dan Umroh. Ya itu soal nama ya, nanti nanti ada bisa dibahas juga. lagi. Oke, baik. Gini, Mbak, Baik. beliau kan mengusulkan ada Kementerian Haji. Kapan kira-kira undang-undangnya diketok, Bang? Itu. Revisinya. Itu dia, itu lain topik lagi. Terakhir mungkin saya mau ke Bang Daniel. Bang Daniel, ini kan Presiden Prabowo Subianto ini kemarin juga sudah bertemu ya dengan Pangeran MBS. Adakah mungkin sinyal positif membahas mengenai penyelenggaraan ibadah haji di tahun depan? Iya, kemarin itu sebenarnya Presiden hanya menyampaikan terkait dengan kampung haji secara spesifik, misalnya masalah kuota dan sebagainya, itu di pertemuan terbuka tidak banyak didiskusikan. Tapi pertemuan tertutup saya tidak tahu yang ada pertemuan tertutup antara Presiden dan Pangeran terkait dengan banyak hal. Namun kemudian tindak lanjut hasil pertemuan itu terutama terkait dengan haji, kemudian investasi, kemudian isu pangan, energi dan sebagainya, itu nanti akan dibicarakan oleh satu badan atau satu dewan koordinasi tinggi yang dibentuk di antara dua negara tersebut. Jadi tentu termasuk terkait kampung haji yang menjadi obsesi dari Presiden, dan itu juga menjadi PR kami pada saatnya nanti, itu akan dibicarakan lebih lanjut, Mbak. Oke, baik. Mudah-mudahan apa yang menjadi catatan evaluasi dari penyelenggaraan ibadah haji ini kemudian bisa diperbaiki dalam pelayanan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Muslim, Pak Mustoli dan juga Bang Daniel sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam.